إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang serial Keluarga Sakinah. Berikutnya tentang Kaifa nurabbi auladana. Bagaimana kita mendidik anak keturunan kita. Anak ini nikmat yang besar, sebuah hiasan dunia yang dikaruniakan oleh Allah kepada seorang hamba. Bahkan anak merupakan salah satu usaha seorang hamba yang paling baik buat bekal mereka di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasannya manusia tidak diberikan balasan kecuali sesuai dengan yang telah ia amalkan, yang telah ia usahakan. Maka Nabi kita mengatakan wa annal walad min kasbi walidayhi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Anak merupakan hasil usaha orang tua. Sehingga Nabi kita mengatakan dalam hadis yang lainnya, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin. Bila manusia meninggal dunia, maka putuslah urusannya dengan dunia kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyatin. Pertama, dari sedekah atau harta yang dibelanjakan, pahalanya terus mengalir di jalan Allah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Kedua, ilmu yang diajarkan, manfaatnya diambil oleh orang banyak. Awaladin soleh yad'ullaha lahu. Ketiga, anak soleh yang selalu berdoa agar orang tuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Di saat seluruh urusan dunia meninggalkan kita, ketika kita meninggal dunia, maka bekal berupa anak soleh ini, doanya akan menolong kita di sisi Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada nabi-nabi yang dianjurkan memohon kepada Rabb-nya tentang suatu permohonan yang utama, melainkan salah satunya memohon anak yang soleh. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menyejukkan hati, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin bagi mereka. Sehingga bila kita pada hari ini telah dikaruniai oleh Allah anak, harus disyukuri. Harus disyukuri karena ini nikmat yang gak bisa diganti dengan yang lainnya. Umar menyebutkan, "Lau ma a'tallahu rajulan min kunuzid dunya illa waladan salihan lakafathu." Seandainya seorang hamba tidak diberi oleh Allah kekayaan dunia kecuali seorang anak yang soleh, itu cukup bagi dirinya. Keturunan yang soleh
Kelak di yaumil qiyamah dia akan meminta kepada Rabb-nya agar orang tuanya berkumpul dengannya. Jadi saudaraku kaum muslimin, syukuri nikmat anak ini. Sembari kita mengakui anak juga ujian, atau dalam bahasa Quran disebut dengan fitnah bagi kedua orang tuanya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46 Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak keturunan itu sekedar hiasan-hiasan di kehidupan dunia. Tentu karena dia perhiasan kehidupan dunia, hati akan merasa bahagia dengan hadirnya seorang anak. Tapi tidak jarang bapak kebahagiaannya ini melupakan mengingat Allah Ta'ala. Seperti yang Allah katakan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda dan anak keturunan kalian itu merupakan ujian bagi kalian. Dan apa yang ada di sisi Allah, dia merupakan pahala yang besar dan lebih mulia. Rasulullah SAW menyebutkan fattaku yauman kana ba'du azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Takutlah kalian dengan suatu hari di mana istri kalian dan anak kalian sebagiannya menjadi musuh bagi kalian. Dahulu mungkin anak itu membuat kita tertawa, selalu ingin pulang ke rumah melihatnya. Tapi suatu saat, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala, ada di antara manusia yang anak mereka menjadi musuh baginya. Di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan membela ayahnya, tapi justru menjadi sebab ayahnya masuk ke dalam neraka. Terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud, yu'ta yaumal qiyamati birajulin yu'maru ayyuhsabu ilan nari ala wajhi faqala ya rabbi law kuntu min ahlin nar fa abawayya min ahlin nari, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Didatangkan pada hari kiamat seorang anak lelaki. Allah perintahkan malaikat untuk menyeret anak ini supaya dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi tiba-tiba dia berkata, Rabbku, bila aku ahli neraka, aku minta bapak dan ibuku masuk neraka. Lihat ikhwan, anaknya berkata, bapakku juga harus masuk neraka. Allah Maha tahu. Allah mengetahui apa yang ada pada hambanya. Allah katakan kepada hambanya itu, famada bi abawaika, ada apa dengan kedua orang tuamu? Amma abati lam yakhtar liya umman salihatan wa la yusammini bismin tayyiban wa la yu'allimani aynal halala wal haram hatta waqa'tu fil harama wa taraktul halala, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapakku ketika dia mau menikahi seorang wanita, dia tidak pilih untukku ibu yang solehah. Maksudnya dia lahir dari seorang wanita yang wanita itu tidak pernah mengajarkan agama. Bapakku menamaiku dengan nama yang tidak baik. Ini membuat anak ini dicela, diejek. Bapakku tidak mengajarkan aku ilmu agama, mana yang halal dan mana yang haram, sehingga aku jatuh kepada yang haram dan meninggalkan yang halal. Lalu Allah memerintahkan malaikat menyeret bapaknya masuk pula ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dengan harapan orang tua itu, si anak justru membela dirinya. Kenapa ini bisa terjadi, ikhwah fillah rahimanillah? Ini karena tarbiyah yang tidak baik. Pendidikan, pengajaran kepada anak-anak secara serampangan. Hasilnya membuat orang tua menyesal di akhirat. Bahkan di dunia mereka menyesal. Dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim, beliau berkata, Nabi bersabda, innal walada mabkhalatun
majbanatun, majhalatun, mahzanatun. Sungguh terkadang seorang anak itu menjadi sebab orang tuanya bakhil, pelit. Ketika belum menikah, belum punya anak, rajin sedekah, suka membantu perjuangan di jalan Allah. Setelah punya anak, dia pelit. Karena dengan alasan mau membiayai anak, mensedekahi anak. Majbanatun, pengecut, membuat seorang bapak jadi penakut. Dahulu lelaki belum menikah dan punya anak, lihat kemungkaran dirubah dengan tangannya. Ada orang berbuat maksiat, dinasihati olehnya. Begitu punya anak, takut. Katanya alasannya keselamatan keluarga. Majhalatun, menjadikan orang tua itu bodoh. Pikirannya menjadi jumut. Maka Anda lihat, berapa banyak orang tua takut miskin karena punya anak. Kata mereka anak itu bikin susah. Sampai ada kaidah, cukup punya berapa anak, Pak? Katanya kaidah mereka itu, Pak, anak cukup 2 saja. Sampai di situ mungkin belum apa-apa. Tapi berikutnya, laki-laki dan perempuan sama saja. Itu menunjukkan dia bodoh. Tanpa dalil pun manusia tahu namanya laki-laki gak mungkin sama dengan perempuan. Ya mungkin sama. Perempuan bisa melahirkan atau hamil. Laki-laki gak bisa hamil walaupun perutnya bisa sama-sama gendut ya kayak. Tapi gak mungkin hamil. Itu bukti bahwa laki-laki gak mungkin sama dengan perempuan. Apalagi pakai dalil dari Al-Quran. Allah mengatakan walaisad dzakaru kal unsa, anak laki-laki gak mungkin sama dengan anak perempuan. 4 kata Nabi, mahzanatun, membuat orang tua gampang bersedih. Coba lihat Bapak Saudara muslimin, seorang lelaki ketika seluruh manusia memusuhinya, dia tidak bersedih. Tapi begitu melihat tingkah laku anaknya sedikit aja, dia bisa menangis, menyesal. Maka betul-betul anak itu ujian yang berat, sebanding dengan ganjaran kebaikan kalau dia bisa memelihara anak dengan baik. Seorang ayah, seorang ibu, bila dia mampu mengemban amanah anak itu dengan baik, Nabi kita mengatakan, faman asaballahu bijariyatani wa sabarat fi tarbiyatihima, atau kama qala alaihi salatu wasallam, barang siapa diuji oleh Allah dengan 2 orang anak perempuan, dikasih oleh Allah anak perempuan 2, apalagi lebih, lalu dia bersabar dalam mendidiknya, hatta yuzawwijuha rajulun sholeh, sampai ada seorang lelaki soleh menikahinya dan lahir darinya keturunan yang soleh, fakanata lahuma hijabun bainahu wa bainan nari, nanti 2 orang anak wanita ini sudah cukup baginya menjadi sebab orang tuanya tidak akan dijilat oleh api neraka. Itu kalau sabar, berhasil mendidik anak wanita dengan baik. Tapi Bapak, kenyataan membuktikan kita jumpai di saat manusia diuji oleh Allah dengan anak perempuan, itu sulitnya Masya Allah. Dan betul ini Pak, mendidik anak perempuan itu lebih sulit dibandingkan mendidik anak laki-laki. Bebannya lebih berat. Karena memang coba kita lihat, anak laki-laki kadang dipukul, itu biasa pada usia yang memang pantas dipukul. Coba anak perempuan, pukulan orang tua bagi dirinya itu bisa berdampak terus sampai mau orang tuanya meninggal dunia pun membekas. Mengucapkan kata-kata kasar sedikit patah dia itu. Karena memang wanita itu diciptakan dari apa? Tulang yang paling bengkok, dikasari patah tulangnya itu. Bahasa Jawanya itu mutung gitu Pak. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa, putus asa, patah hati dia. Nah maka sebab itu saudara kaum muslimin rahimanillah,
Sekali lagi Nabi mengingatkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, fitnatur rajuli fi ahli wa mali wa walidi wa jarihi. Seorang lelaki akan diuji oleh Allah. Diuji dari sisi keluarganya. Bisa ibunya, bisa ayahnya, bisa kakaknya, bisa pamannya, pokoknya keluarganya. Istrinya terutama. Kemudian kata beliau, wa mali, diuji oleh Allah dengan harta bendanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa waladi, dan diuji oleh Allah dengan anak keturunannya. Ini semua ujian. Istrinya ujian, hartanya ujian, anak keturunannya juga ujian bagi dirinya. Wajari, lebih parah lagi setelah itu diuji juga oleh Allah dengan tetangganya. Kejelekan akhlaknya dan semisalnya. Bila dia bersabar dalam mendidik anaknya, mengayomi istrinya, memanajemen hartanya dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, sabar dengan kejelekan tetangganya. Kata Nabi, tukaffiruha salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari. Ujian itu akan diringankan dengan cara lelaki itu banyak puasa, mengerjakan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah maka Bapak, ternyata ujian ini dilakukan dengan cara beribadah, karena ibadah ini bagian daripada tarbiyah kepada keluarga. Sayang pada hari ini sebagian lelaki yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keturunannya atau keluarganya, itu larinya bukan ibadah. Diuji dengan kejelekan istrinya, kenakalan anak-anaknya bukan beristighfar, bukan tobat sama Allah, malah cari masalah. Pergi ke tempat dugem, ke diskotik, kumpul-kumpul di pinggir jalan atau di warung remang-remang, nggak menyelesaikan masalah. Padahal Nabi mengatakan itu bisa diringankan dengan rajin puasa, banyak sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar dengan keadaan mereka. Saudaraku kaum muslimin, anak ini amanah. Dan Allah tidak menyukai orang beriman itu tidak menunaikan amanahnya. Orang beriman itu terhadap amanah yang diberikan kepadanya, mereka itu menunaikannya. Terutama amanah dari sisi menjaga kemurnian keyakinannya. Amanah menjaga dari sisi anak itu tetap berada di atas fitrahnya. Apa itu fitrah? Fitrah maknanya Islam. Bagaimana Ustaz bisa mengatakan Islam? Ada hadisnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia berada di atas agama fitrah. Fa'abawahu yuhawidani. Lama kelamaan bapak dan ibunya yang merubah dia beragama Yahudi. Wa yunasiranihi, menjadikannya dia Nasrani, wa yumajisani, dan membuat dia menjadi Majusi. Berarti saudaraku kaum muslimin, setiap anak, setiap manusia lahir dari wanita siapapun juga dia lahirnya di atas fitrah beragama Islam, beragama tauhid. Tapi ketika orang tuanya tidak beramanah lagi, tidak menjaga amanah ini, anaknya sedikit demi sedikit berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Ingat, maksud hadis ini bukan hanya berubah agamanya, bukan, tapi tingkah lakunya sudah nggak ada tanda-tanda keislaman. Akhlaknya tidak menandakan akhlak Islami. Perilakunya, tanda-tanda keislaman tidak tertinggal sedikit pun padanya. Mungkin kalau kita melihat pada hari ini Bapak, coba kita amati baik-baik pemuda-pemuda Islam. Atau pemuda yang mereka berkata, kami ini keturunannya muslim. Adzan dikumandangkan. Di mana mereka berada? Pinggir jalan. Pegang gitar. Subuh dikumandangkan adzan di pinggir jalan. Muntah-muntah karena mabuk. Mereka ini anaknya orang Islam. Bukan anaknya orang kafir, bukan anaknya orang Islam.
Penjara dipenuhi pemuda-pemuda, sibuk dengan tato mereka dan kebanggaan anting-anting mereka. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. Pertanyaannya, apa ada dalam Quran mengajarkan seperti itu? Pertanyaannya lagi, dapat didikan dari siapa anak-anaknya ini? Kalau bukan orang tuanya, siapa lagi? Karena anak itu berkumpul dengan orang tuanya. Dan jangan kita memahami bahwa pendidikan itu maknanya duduk di depan kita, kita ceramai dia tentang agama. Itu pendidikan. Bukan. Tingkah laku orang tua, gaya hidup orang tua itu didikan buat anak-anak mereka. Bukankah Nabi kita mengatakan innamal bi'atu yata'asaru fi kulli qalbi rajulin. Kebiasaan hidup seseorang, lingkungan yang ada padanya itu membentuk dan membekas pada hati seseorang. Itu pendidikan. Maka kadang orang tua berkata, kenapa anak saya kok gak sholat? Dia lupa, mungkin anaknya pernah melihat bapaknya gak pernah sholat. Kenapa anak saya berkata-kata kotor? Dia lupa, mungkin ketika seorang suami atau seorang laki marah-marah kepada istrinya sambil mencaci maki, dicontoh oleh anaknya. Itu pendidikan. Jadi benar ucapan Nabi ketika mengatakan bahwa anak yang lahir dalam keadaan beragama Islam itu berubah karena orang tuanya. Dididik dengan perilaku, tingkah laku, lingkungan yang keluar dari norma-norma Islam. Parahnya orang tua menganggap itu biasa. Kata mereka anak zaman. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah ya khabillah rahimanillah. Ini waqi'. Maka Allah ingatkan kita dalam surah At-Tahrim, Bapak, ayat ini penting kita bacakan kepada istri kita, bisikkan di telinga-telinga anak kita, ajarkan mereka tentang maknanya. Karena begini para sahabat mengajarkan kepada anak-anaknya tentang ayat ini. Ayat ini sering diulang-ulang dan saya yakin bapak-bapak sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Padanya ada malaikat yang bengis lagi kejam. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan, ia menunaikannya. Apa makna ayat ini? Kenapa Allah berkata jaga dirimu dan keluarga? Bagaimana cara menjaganya? Kenapa Allah tidak mengatakan wahai manusia perkaya dirimu di dunia, wahai manusia banyakkan hartamu di dunia, wahai manusia ajari keluargamu tentang ilmu dunia? Tapi Allah mengatakan jaga dirimu dari api neraka. Karena ini hakikat hidup. Dunia itu bukan tempat hidup. Dunia itu tempat untuk menempuh hidup yang sebenarnya. Sama seperti ini perumpamannya Bapak. Seorang janin dalam perut ibunya itu belum hidup. Dia hidup tapi bukan hidup yang sesungguhnya. Dia akan menempuh hidup yang kedua di dunia. Nah ketika kita di dunia, ini bukan hidup yang sejati. Karena hidup yang sejati itu tidak pernah mati. Dan itu hanya ada di yaumil qiyamah, di akhirat. Di mana tempat tinggal manusia cuma dua, ke kanan atau ke kiri, ke surga atau ke neraka. Nah Allah mengingatkan, jaga dirimu, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang timbul pertanyaannya, gimana caranya? Lihat sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimu ahlakumul Quran wa adibu, wa fi riwayah alimu ahlakum khaira, alimu ahlakumul khaira wa adibu. Ajari keluargamu, anak istrimu nilai-nilai Al-Quran atau kebaikan-kebaikan dan etika-etika dalam Quran. Ajari agama. Tarbiyah mereka dengan tarbiyah yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak saudaraku kaum muslimin, kita jangan merasa aman kalau kita belum berhasil mendidik anak kita mengenal Tuhannya, Allah Ta'ala.
Kalau kita belum bisa mendidik anak kita mengenal apa tugasnya hidup di dunia, kewajibannya terhadap nabinya, jangan merasa aman. Nabi kita mengancam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahli. Seorang lelaki pemimpin dalam rumah tangganya, wa mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana dia memimpin rumah tangganya. Lihat Umar bin Khattab. Umar ketika beliau menjadi khalifah, maka negerinya itu merupakan bagian keluarganya. Beliau berkata kepada umat, barang siapa di antara kalian melihat jalan yang berlobang, sampaikan kepadaku sebelum seekor onta patah kakinya lalu mati karena sebab lubang itu, karena Allah akan bertanya kepadaku tentang hal itu. Seolah-olah Umar mengatakan, kekurangan sesuatu yang aku lakukan karena kelalaian itu membuat aku celaka di hari kiamat. Tolong aku agar aku tidak celaka. Nah, ini dalam rumah tangga, Bapak. Berapa banyak laki-laki membiarkan keteledoran, kelalaian terjadi. Kalau itu jalan yang berlubang, ini hati anak-anaknya yang berlubang, hati istri dan keturunannya yang berlubang, dia tenang-tenang saja. Istri gak bisa sholat, enjoy saja. Anak-anaknya gak bisa baca Quran, gak pernah gelisah hidupnya. Ini aneh. Karena kita akan ditanya oleh Allah, kenapa istrimu gak bisa sholat, kenapa anakmu gak bisa baca Quran? Karena kamu pemimpin bagi mereka. Orang yang dipimpin itu ngikuti siapa yang memimpin. Nah, maka saudaraku kaum muslimin rahimani Allah, kesalahan besar kalau seorang muslim itu hanya punya angan-angan. Andai aku punya istri solehah, katanya. Andai anakku anak-anak yang soleh. Tapi cuman andai, dia tidak berusaha bagaimana mentarbiah anak-anak mereka itu. Atau dia punya niat yang baik, dia punya usaha, sayang usahanya salah. Di rumah dididik dengan baik, diajarkan dengan baik, tiba-tiba dimasukkan sebuah lembaga yang salah, lembaga yang keliru. Ini sebelum masuk ke dalam pola pendidikan yang benar, saya ingin menyebutkan satu contoh ini, Pak. Pernah saya diundang di salah satu sekolah di Balikpapan ini, tingkatan SMP. Diundang untuk menyampaikan metode tarbiyatul aulad menurut Islam. Saya datang agak cepat di jam pelajaran, sengaja kepingin tahu gimana para guru itu mengajar anak-anaknya, anak-anak didiknya. Saya masuk dalam sebuah kelas, itu kelas 2 SMP. Saya nggak mau sebutkan sekolahnya. Gurunya laki-laki, mengajar matematika. Saya mengintip dari jendela kaca itu. Setelah dia guru itu menulis, apa yang terjadi, Bapak? Ini mohon maaf. Guru ini duduk, dia menyalakan rokok dan merokok di kelas. Bapak-bapak, yang masuk pada anak-anak itu bukan hukum Pitagorasnya. Hukum Pitagoras begini, A kuadrat tambah B kuadrat itu bagaimana hasil? Bukan itu. Yang diingat oleh anak ini apa, Pak? Bagaimana cara membuat akal itu menurut anak-anak itu mungkin, oh kalau kita mau pinter kayak Pak Guru itu, pinter matematika, berarti kita harus apa? Merokok. Ya wajar kalau kemudian anak-anak didiknya itu keluar dari sekolah mungkin cerdas dalam masalah ilmu dunia, hukum Pitagoras dia hafal, ya ini begini begitu dia hafal, ilmu tentang mekanika teknik dia ngerti dan sebagainya, tapi akhlaknya rusak. Itu bukan pendidikan yang baik. Karena ketika seseorang menganggap bahwa pendidikan itu maksudnya adalah pengajaran, keliru. Karena berbeda mengajarkan dengan memberikan pendidikan. Makanya dalam Islam itu disebut dengan tarbiyah, bukan taklimat. Ada perbedaan mendasar antara tarbiyah dengan taklimat. Taklim bagian daripada tarbiyah. Nah, kadang orang tua menganggap itu biasa saja. Dan anehnya ketika saya sampaikan ini kepada kepala sekolahnya, jawaban kepala sekolahnya ringan saja. Tidak ada kecemburuan, tidak ada kemarahan, tidak ada sesuatu keinginan untuk berubahnya. Saya sampai menduga, oh mungkin kepala sekolahnya sama dengan apa? Si gurunya. Ketika saya sampaikan apa jawabannya? Kita ini kesulitan guru, Pak.
Dan ini termasuk guru teladan. Kaget saya, Pak. Guru apa? Teladan. Saya berpikir kalau guru teladannya kayak begini, lah kayak apa yang nggak teladan? Mendidik di depan anak-anaknya hal yang biasa saja. Akhirnya saya punya kesempatan duduk berdua dengan guru ini. Jawaban dia simpel. Sampai bersumpah dia, Pak. Demi Allah Pak Ustadz, saya itu kalau merokok akal saya bisa encer. La ilaha illallah. Masya Allah la quwata illa billah. Nah, ya alhamdulillah Bapak masih lebih ringan karena itu yang mengajar apa matematika. Akan lebih menakjubkan lagi kalau yang mengajar itu guru biologi. Ini lebih aneh lagi. Kalau guru biologi mengajarkan biologi kemudian dia merokok, itu aneh. Berarti ilmunya nggak barokah buat dia. Ilmunya nggak barokah. Kenapa, Pak? Karena orang biologi tahu namanya zat nikotin dan semisalnya itu, atau di sana ada tar ya, Pak ya. Orang yang merokok tahu lah itu, Pak. Dalam rokok itu ada kandungan apa namanya? Tar. Dan bapak-bapak yang kerja di teknik sipil pasti paham lah. Tar itu bahan untuk membuat apa, Pak? Jalan raya. Tar itu kan aspal itu. Jadi orang merokok itu sebenarnya makan aspal. Makan aspal. Dan itu guru biologi paham. Guru-guru biologi paham bahwa rokok itu merusak hati, merusak jantung. Diajar kepada ini bagian paru-paru, ini jantung. Tapi dia merokok. Berarti kan dia nggak bermanfaat ilmunya. Kalau bermanfaat pasti dia akan jauhi hal itu. Nah, saudaraku kaum muslimin yang ingin saya garis atasi, ingat pendidikan itu bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi pendidikan itu membentuk kepribadian. Coba lihat Nabi SAW itu mengatakan, atau sebelumnya kita katakan seorang ulama bernama Hasan Al-Basri mengatakan, innamat ta'allumu samratul ilma wa samratul ilmi wal amalu wa samratul amali husnul khuluqi. Belajar itu buahnya ilmu. Buah dari ilmu adalah amal. Buah dari amal adalah akhlak yang mulia. Berarti kesuksesan sebuah pendidikan itu dinilai dari bagusnya akhlak. Kebaikan akhlak itu sukses sebuah pendidikan. Bukan suksesnya kependidikan itu seorang itu menjadi cerdas, mengerti ini, mengerti tidak. Saya ingat banget dengan ucapan Ibnu Arabi ketika mengatakan, faman arada dunya fa'alai bil ilmi wa man a'tallahu ilmad dunya lam yuqarinhu bi khuluqin hasanin yuhlikuhu. Siapa yang kepingin dapat dunia dia butuh ilmu. Barang siapa dikaruniakan oleh Allah ilmu dunia tidak dibarengi dengan ilmu agama, akhlaknya binasa, itu akan menghancurkan dirinya. Berarti Bapak punya kecerdasan dalam masalah ilmu dunia tapi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, itu bukan hasil pendidikan yang benar. Dan dibuktikan dalam syariat Islam, maaf Bapak saudara kaum muslimin rahimanillah, kaum muslimin di zaman dahulu itu ya dikatakan oleh orang zaman sekarang mungkin apa namanya itu buta teknologi lah. Ilmunya tentang dunia itu biasa-biasa aja. Harta benda dunia biasa aja, kerja mereka ya tani, nandur kata orang Jawa gitu Pak ya. Kuli dan semisalnya. Tapi tolong kita lihat lebih mulia mana dibandingkan dengan di zaman sekarang. Mereka dahulu Masya Allah akhlak mereka mulia, rasa malu mereka kepada Allah Ta'ala tinggi ketika mereka berbuat maksiat. Orang zaman sekarang kecerdasannya bisa dikatakan sudah modern kata orang, tapi lihat akhlaknya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini hasil didikan yang salah. Nah, ikhwanillah rahimanillah. Sehingga sebagai penutup pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Faktor penting berhasil sebuah pendidikan dalam rumah tangga itulah kesolehan orang tua. Solehnya orang tua ini modal utama. Sekalipun kita meyakini 100% bahwa hidayah itu milik Allah. Kita jumpai Nabi Nuh orang soleh, tapi anaknya nggak soleh. Tapi ini kasus yang sedikit. Justru kasus yang banyak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh dengan kesolehan anak. Siapa contohnya? Luqmanul Hakim. Ini lelaki soleh, dia bukan nabi. Luqman ini bukan nabi, bukan rasul. Dia orang biasa yang punya kesolehan, yang senang berkata-kata kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah, anakku jangan berbuat menyekutukan Allah. Jika engkau berjalan di muka bumi, jangan berjalan dengan kesombongan. Jangan palingkan wajahmu dari orang lain.
ajaran-ajarannya meresap dalam hati anaknya sehingga melahirkan anak yang soleh. Dan kesolehan orang tua berbekas kepadanya. Lebih daripada itu Bapak, Rasulullah lelaki yang soleh. Maka kita jumpai anak-anaknya adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Saya mau sebutkan satu aja, Fatimah Bapak, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dia anaknya Nabi, anaknya Rasul, anaknya pemimpin umat. Datang kepadanya lelaki miskin, gak punya apa-apa. Ali bin Abi Thalib, masih keluarganya Nabi, sepupunya Nabi, melamar beliau, dinikahkan, mau. Suatu ketika Fatimah datang mengadu kepada bapaknya, "Wahai ayahku, engkau tahu Ali itu lelaki fakir, miskin, dan dia lelaki yang pemalu. Saya tidak ingin menyusahkan hati suamiku. Ayahku, pekerjaanku banyak, tolong beri aku pembantu." Kalau anak zaman sekarang mungkin menuntut kepada bapaknya, tuntutannya kalau enggak dituruti dia akan ngambek. Fatimah enggak. Nabi berkata kepada putranya, "Ya Fatimah, maukah kutunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada pembantu?" Fatimah senang. "Bala ya abati, tentu saya mau wahai ayahku." Kata Nabi, "Baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau kamu capek, baca itu. Kalau kamu kerja tiba-tiba teringat pembantu, kepingin minta pembantu, baca itu." Kalau kita zaman sekarang gimana Pak? Bilang kepada orang tua kita, "Ya tolong begini." Kata bapak kita, "Baca Subhanallah." Mungkin 3 hari 3 malam kita gak mau pulang. Fatimah tidak. Fatimah mempraktikkan ini, kemudian dia berkata, "Sungguh ini lebih menenangkan hatiku daripada apa yang kuminta sebelumnya." Karena kesolehan ayahnya, dengan izin Allah Ta'ala. Maka Syekh Sa'id Al-Qahtani mengatakan, di akhir zaman ini kita banyak menjumpai kenakalan remaja. Beliau berkata, barang siapa diuji oleh Allah dengan kenakalan anak-anaknya, dia harus memandang dirinya dulu. Li'anna tufahu la yanzilu ba'abda'adu mina syajarati. Yang namanya buah jatuhnya enggak jauh dari apa? Pokoknya. Kadang orang tua itu enggak adil, dia berkata, nak, siapa sih yang kamu tiru itu?" Kadang bapaknya berkata, "Nak, kamu ini anak siapa?" Berarti bapaknya memang bahlul kalau berkata begitu, Pak. Ya jelas anaknya. Yang ditiru siapa? Ya bapaknya, enggak mungkin yang lainnya. Tidak mungkin bapaknya ahli baca Quran, kemudian anaknya ahli baca komik. Enggak mungkin. Enggak mungkin bapaknya rajin minum air zam-zam, anaknya minum khamr. Enggak mungkin Bapak. Ya kalau anaknya minum khamr, pasti bapaknya pernah minum khamr. Kalau anaknya ahli diskotik, pasti bapaknya pernah ke tempat diskotik. Nggak mungkin tidak. Kalau bapaknya ahli masjid, ahli ibadah, ahli majelis ilmu, anaknya sedikit banyak akan terpengaruh dengannya. Jadi perbaiki dan mulai pendidikan kepada anak kita itu dimulai dari diri kita. Mari saya mengajak kepada diri saya dan kepada bapak-bapak sekalian sebagai seorang ayah dan calon ayah, kita solehkan diri kita pelan-pelan, bertingkat, berderajat-derajat. Baru kita berkata kepada Rabb kita, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Ini permintaan yang pantas. Karena enggak mungkin Allah mengumpulkan orang soleh dengan orang yang jelek, enggak mungkin. Kita minta anak soleh, kita enggak soleh, enggak mungkin. Atau kita soleh lalu kita diberi oleh Allah anak yang toleh, enggak mungkin. Kalau Allah beri kita ujian dengan anak toleh, pasti Allah akan pisahkan dengan kematian. Pasti, enggak mungkin enggak. Seperti Nuh kepada anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian Bapak yang sanggup saya sampaikan dari muqaddimah kita pada bab tentang tarbiyatul aulad. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lihat karakter seorang pendidik yang sukses, insyaallah. Kita tanya jawab dulu, masih ada waktu 2 menit. Ini ada soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apa boleh mengajarkan kepada anak cara berwudu dengan bertepuk tangan? Wudu bertepuk tangan? Saya nggak paham ini. Bagaimana cara orang berwudu dengan bertepuk tangan?
Kan wudu itu nggak ada tepuk tangannya. Oh mungkin maksudnya sebelum kumur-kumur tepuk tangan dulu, habis kumur-kumur tepuk tangan lagi, begitu mungkin maksudnya. Apakah ini boleh? Jawabannya nggak boleh, Pak. Boleh nggak mengajarkan anak dengan tepuk anak soleh? Itu jawabannya juga nggak boleh. Tapi kalau misalnya seorang anak berhibur, dalam hiburannya itu ada tepukan yang bukan karena tepukan yang bukan disengaja, tapi tepukan karena hiburan. Ini diperbolehkan. Tapi tepukan yang dalam rangka ibadah nggak boleh. Wudu itu ibadah. Karena Nabi mengatakan, innama ibadatun nasrani, ibadahnya orang Nasrani itu dengan cara apa, Bapak? Ya dzakaf wala kafi, dengan cara bertepuk tangan. Orang Nasrani itu kalau ibadah bertepuk tangan, nyanyi sambil tepuk-tepuk. Makanya nih Islam melarang, Nabi melarang kaum muslimin meniru orang Nasrani. Nah kalau urusan ibadah nggak boleh. Kalau bapak misalnya manggil tukang ojek nggak kuat suaranya kemudian tepuk-tepuk, itu maafur nggak apa-apa. Tapi kalau ngajarkan anak ibadah dengan cara tepuk-tepuk itu nggak boleh. Pendidikan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi namanya tepuk anak soleh ya Pak ya. Tepuk anak soleh. Saya heran, apakah tepuk bisa membuat orang menjadi soleh? Tidak. Itu juga salah. Pokoknya untuk masalah ibadah jangan diajari dengan tepukan-tepukan. Tepukan itu hal yang seperti tadi itu manggil orang misalnya, atau saking gembiranya dia kemudian bertepuk tangan, itu nggak apa-apa, nggak diharamkan. Bagaimana hukum doa kunut dalam salat witir? Oh, ini bab yang berbeda. Tapi nggak apa-apa. Hukum doa kunut dalam salat witir sunnah. Hasan putranya Ali bin Abi Thalib mengatakan, hafidtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u fil witri. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kunut ketika salat witir. Lalu beliau membaca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Itu doa kunut witir, Pak. Disunnahkan. Gimana caranya? Dua cara. Cara yang pertama dalam riwayat Imam Muslim, doa kunut witir itu sebelum ruku'. Jadi setelah Anda membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, angkat tangannya, Allahumma hdini fiman hadait, sebelum ruku'. Selesai doa baru ruku'. Cara yang kedua setelah ruku', seperti yang kita kenal. Setelah kita ruku', bangkit sami Allahu liman hamidah, kita baca Allahumma hdini fiman hadait. Itu di rakaat yang terakhir. Apakah wajib dibaca pada setiap salat witir? Tidak. Hukumnya sunnah. Jadi boleh ditinggalkan kunutnya, boleh pula berkunut. Jadi kunut dalam salat witir tidak wajib. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu Bapak, sudah masuk waktu salat Isya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.